Gerincing yang Halo semuanya, nama saya Jordan. Halo, nama saya Rika. Halo, nama saya Adisa. Halo, nama saya Kopi Fatul Agnia. Halo, aku Zahra Zakatu. Halo, aku Rae. Halo, aku Nizar. Kita dari kelompok 5. Halo teman-teman semua ya. Selamat datang di Pulau Merak. Nah, jadi tujuan utama kelompok kita ada di sini adalah untuk kita tuh ingin mengekspos bahwa laut di Indonesia ini sangat amat tercemar. Padahal Indonesia dengan 17.000 pulau yang ada di maritim saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Mulai dari perikanan, terus ada juga pariwisata, ada juga transportasi laut. Nah, yang kita bahas atau kita fokuskan pada video ini adalah membahas peluang, tantangan, serta solusi untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman melalui penanganan sampah di laut. Mungkin teman-teman bisa ikut kita. Ayo. Halo semuanya, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Di antaranya ada perikanan dan biota laut, pariwisata bahari, ada jalur perdagangan internasional, sumber energi dan bioteknologi. Namun, semua potensi ini dapat menurun apabila ekosistem laut merusak akibat perusakan sampah. Sampah laut merupakan masalah yang sangat serius, terutama plastik sekali pakai yang berasal dari darat, limbah industri, pariwisata, hingga aktivitas kapal. Dan dampaknya di antara lain yaitu merusak terumbu karang dan biota laut, lalu mengganggu aktivitas nelayan seperti jala tersangkut hingga ikan berkurang. Lalu ada menurunkan kualitas wisata bahari dan mengancam kesehatan manusia karena mikroplastik masuk dalam rantai makanan. Jika tidak ditangani, potensi laut justru berubah menjadi sumber kerugian ekologis dan ekonomi. Beberapa tantangan besar dalam menghadapi penanganan sampah laut di Indonesia diantaranya yang pertama, pengelolaan sampah di pesisir yang masih sangat lemah. Yang kedua, minimnya edukasi dan kesadaran dari masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan teknologi daur ulang. Keempat, kurangnya pengawasan terhadap limbah industri dan kapal. Dan yang kelima, koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Halo, di sini saya akan menjelaskan solusi-solusi dari permasalahan yang sudah teman-teman saya sebutkan tadi. Di sini saya akan membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama itu poin regulasi dan pemerintah. Yang pertama, kita bisa menegakkan aturan secara ketat dan tegas bagi yang melanggar. Contoh aktivitas yang melanggarnya itu biasanya dari industri-industri dan pelaku kapal-kapal. Dengan kita menegakkan aturan, kita bisa memberikan sanksi dan batasan yang jelas. Lalu yang kedua, atur zona pesisir, yaitu mengatur zona industri dan zona konservasi. Jadi, jika kita sudah mengatur itu, zona dari limbah-limbah industri tidak akan mencemari zona-zona konservasi. Dan yang ketiga, bangun fasilitas pengelolaan di sekitar pesisir pantai agar sampah-sampah yang kita buang itu nggak pergi ke laut gitu loh, tapi datang ke pesisir-pesisir pantai. Dan sekarang kita sampai ke poin kedua, yaitu pendidikan dan kampanye publik dengan mengedukasi warga pesisir dan sekolah soal pengelolaan sampah. Kenapa sih ini sangat penting? Karena kebiasaan-kebiasaan sampah itu datangnya dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita sudah menanamkan rasa etika tanggung jawab, mereka tidak akan membuang-buang sampah. Dan yang kedua, melakukan coastal clean up rutin supaya pantai tetap bersih. Namun perlu digarisbawahi, melakukan coastal clean up rutin ini harus konsisten. Jangan hanya 1 bulan sekali dan tidak melanjutkannya lagi, agar pantai kita tetap bersih dari sampah-sampah yang ada di laut. Cukup. Selain kebijakan, teknologi juga sangat berperan dalam pengelolaan sampah laut. Contohnya seperti yang pertama itu ada alat penyaringan sampah di sungai sebelum mengalirnya ke laut. Yang kedua itu adalah teknologi bioplastik seperti
berbasis rumput laut. Yang ketiga itu ada sistem monitoring satelit untuk pencemaran laut. Yang keempat itu adalah inovasi daur ulang bahan bakar atau material baru. Dengan adanya teknologi, sampah tidak hanya dibersihkan tetapi juga menjadi nilai ekonomi yang baru. Keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam hal ini. Beberapa langkah berbasis komunitas seperti pelibatan nelayan dalam patroli dan pengumpulan sampah. Yang kedua yaitu UMKM produk ramah lingkungan berbahan hasil laut. Yang ketiga yaitu model ekonomi sirkular, di mana sampah menjadi sumber bahan baku. Jika semua pihak terlibat, maka laut Indonesia bisa bersih dan potensi maritim bisa ditingkatkan. Nah guys, tadi kan udah dijelasin sama teman-teman saya tentang sampah laut. Nah, gimana kalau kita biar enak gitu, kita langsung nanya ke penjaga pantainya langsung. Oke, ikut kita. Mas, halo Mas, dengan siapa? Dengan Mas. Saya Nizar. Nah, jadi yang pertama sih saya mau nanya, potensi wisata di sini tuh gimana sih Mas? Potensi untuk apa dulu nih? Kayak weekday kah, weekend kah? Mungkin dalam weekend deh. Kalau weekend sih kita alhamdulillah aja sih Mas ya. Oh, bagus ya? Bagusnya itu di segi pengunjungnya itu ya alhamdulillah udah ada peningkatan dari kita kan baru pertama buka ya. Boleh dulu? Boleh? Ya. Kita kan baru pertama buka. Udah dari jalan tuh setelah lebaran A+2. Nah, baru buka nih, baru kita kelola Pulau Merak Besar ini. Jadi kalau Pulau Merak Besar untuk di weekend pengunjung cukup ramai. Apalagi transit dari Jabodetabek. Oh, pada kesini semua? Nah, pada kesini semua. Cuma mayoritas ini emang rata-rata belum pada tahu sih Mas. Ya makanya mohon izin untuk teman-teman semua dibantu follow Instagram kita atau TikTok kita Pulau Merak Besar. Boleh guys, follow guys. Nah, ada di bawah ini ya guys. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, tantangan Mas dalam menjaga pantai ini, menjaga pulau ini apa sih Mas? Tantangan saya sih mengimbau untuk pada seluruh mayoritas masyarakat Pulau Merak, Kota Cilegon dan Kota Serang dilarang membuang sampah ke laut atau ke kali. Jadi kalau buang sampah ke kali itu kan emang pembuangannya di laut ya Mas ya. Jadi kalau sampah plastik itu kita repot masuk ke laut kita, ke pulau kita itu sangat mencemarkan laut kita Mas. Jadi saya mohon izin untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang ada di luar sana tolong buanglah sampah pada tempat. Oke, terakhir nih Mas, kan tadi Mas udah bahas sampah nih. Gimana sih Mas cara Mas menangani sampah-sampah yang ada di sini? Sedangkan Mas kan orang sedikit, tamu banyak. Cara Mas mengasih solusi kepada... Kita cari solusi kepada pengunjung sih kita himbau. Dari semenjak datang atau sesudah datang kita selalu mengimbau untuk dilarang membuang sampah ke laut. Nah, kita sudah menyediakan tempat sampah di sini, tolong buang sampah kepada tempatnya. Oke, mungkin itu sih dari kita. Terima kasih Mas ya. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang bisa kami bantu guys? Cukup sih. Kalau camping seru di sini guys. Gitu saja guys. Dadah. Jadi teman-teman, bisa kalian lihat sendiri, di sini masih banyak sampah-sampah yang berserakan akibat kurangnya tanggung jawab dan edukasi terhadap orang-orang dan warga-warga pesisir maupun para pengunjung pantai yang menyebabkan sampah menjadi tidak terurus dan tidak terurai, apalagi sampah-sampah plastik yang butuh ratusan hingga puluhan tahun untuk terurai. Kesadaran dalam diri juga sangat penting dalam aspek ini, karena kesadaran dalam diri bisa meningkatkan potensi kemaritiman di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menjaga laut kita agar tetap bersih dan nyaman untuk berpariwisata. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Masyarakat harusnya sadar kalau membuang sampah sembarangan itu bisa merusak ekosistem laut dan juga lingkungannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bersama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Logistik Kelautan. Salam satu jangka.